Saya mau ke rumah sakit. Punya mana? Nanya kamar, Pak. Saya ditolak kamar. Sudah terhubung melalui sambungan video Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyah, dan Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufikur Rahman. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Pak Taufik. Malam, Mbak Nana. Saya ke Bogor dulu, ke Mas Agus. Mas Agus, saya membayangkan pekerjaan Anda dan kawan-kawan di lapangan ini sangat dilematis begitu, terutama kalau harus berhubungan dengan pedagang kecil yang memang faktanya melanggar aturan, tapi mereka terkadang tidak punya pilihan. Bisa diceritakan apa yang kerap Anda temui di lapangan? Ya, makasih Mbak Nana. Jadi kami di Kota Bogor memang selama pemberlakuan ppkm darurat ini banyak sekali yang kami hadapi di lapangan, terutama berkaitan dengan para pedagang kaki lima yang berjualan di malam hari. Mereka berjualan jam 5 buka tenda, lalu jam 8 sudah kita minta buat tutup. Jadi artinya sangat kurang sekali kesempatan mereka buat mencari rezeki untuk ke rumah mereka. Di Kota Bogor ini kami menerapkan pola-pola tegas tapi humanis kepada para pedagang. Kami menyampaikan sosialisasi peraturan PPKM ini kepada para pedagang dengan cara yang humanis. Dan buat kami ini lebih efektif dibandingkan dengan pola-pola yang kita pakai sebelumnya, dengan pola-pola penindakan dengan pola represif, karena pemberlakuan PPKM ini kan adalah niat baik pemerintah. Nah, niat baik ini harus disampaikan dengan komunikasi yang baik kepada para warga, kepada seluruh warga. Jadi niat baik dan komunikasi yang baik, insya Allah akan menjadi hasil yang baik. Demikian, Mbak Nana. Apa biasanya yang disampaikan ketika kemudian Anda menemukan begitu fakta bahwa ya ternyata memang aturannya dilanggar? Apa yang biasanya disampaikan mereka, Mas Agus? Ya, jadi kami sampaikan, Bapak Ibu silakan dikemasi barang-barang jualannya. Waktunya sudah lewat dan semacamnya. Tapi saya lapor ke Pak Wali Kota, ke pimpinan, bahwa ternyata yang terpenting bukan di situ, tapi di pembatasan kerumunannya. Karena kita batasi adalah kerumunan orangnya. Jadi kita sepakat penekanan ada pada pengunjung tidak boleh makan di tempat. Kalau dia buka lewat jam, ya selama tidak ada meja kursi di tempat dia berjualan, salah satu tidak masalah. Tidak mengundang orang buat berkerumun di tempat mereka berjualan. Jadi ada quote-unquote dispensasi di lapangan begitu ya, yang Anda berikan, melihat situasi dan kondisi. Betul. Karena selama pelaksanaan darurat ini kami banyak, saya tiap hari di lapangan Mbak Nana ya, ketemu saya apa, mana nasi goreng yang buka jam 5 sore, pecel lele yang buka jam 6 sore, dan mereka semua menjerit saat jam 8 sudah harus kita tutup. Gitu. Jadi saya rasa kurang bijak juga kalau kita menekan mereka dengan penindakan-penindakan terus-menerus. Tapi kalau kita sudah beri dispensasi ini, artinya kita sudah berikan kebijakan untuk bisa berjualan sedikit melewati jam yang ditentukan, tapi mereka masih menyiapkan meja kursi, itu baru kita tindak. Tapi selama itu tidak menyiapkan makan tempat, kita fine-fine saja. Yang penting tidak ada perkerumunan orang di situ. Itu intinya. Oke, saya ingin dengan Pak Taufik, Kabid Penegakan Perda Satpol PP. Pak Taufik, saya lihat Anda sedang di Jalan Raya ya Pak Taufik. Persisnya di mana Pak? Betul Mbak Nana, sedang di Jalan Raya, giat penyekatan malam hari ini yang kita lakukan setiap malam dan setiap hari dengan rekan-rekan dari TNI, Polri, dan Mbak Nana. Apa bisa cerita ke mata najwa Pak Taufik, dilema yang harus Anda hadapi di lapangan saat ini? Dilema yang sering kita hadapi di lapangan memang terhadap pengguna jalan yang ingin melintasi jalan. Ini seringkali terjadi cekcok dengan petugas karena kepentingannya ya. Dengan dalam aturan kita memang membatasi mobilitas warga
yang keluar dari Depok, bahkan masuk ke Jakarta dan dari perbatasan. Nah ini harus ada ya sektor-sektor yang menerangkan bahwa mereka memang boleh melintas, seperti tenaga kesehatan, kemudian pekerja sektor esensial dan kritikal ini bisa dengan menunjukkan surat. Kalau sekarang namanya surat keterangan registrasi kerja yang dari Jakarta itu, kalau di Depok namanya surat identitas kerja sektor prioritas. Nah ini sering mereka tidak punya dan kita harus berdebat di lapangan gitu Mbak Nana kira-kira. Seringkali perdebatan itu akhirnya berakhir dengan apa Pak Taufik? Rata-rata mereka akhirnya ya pasrah atau bahkan sempat ada yang melawan. Kita lihat di beberapa daerah begitu ya, sempat ada perlawanan. Atau kemudian mungkin saja Pak Taufik memberikan dispensasi kepada mereka yang memang tampaknya harus lewat jalan? Betul Mbak Nana. Jadi ini sering terjadi, tetapi kita memang sesuai dengan perintah dan aturan yang ada, ini tetap kita seleksi supaya Jakarta juga tidak kewalahan. Nah ini nanti hal-hal yang sifatnya debat di lapangan, ini akan kita selesaikan secara baik-baik. Sepanjang ini Depok alhamdulillah dari penerapan PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai sekarang ini, penyekatan ini alhamdulillah tidak ada yang sifatnya anarkis atau adu fisik ya, hanya sifatnya adu mulut kecil, argumentasi di lapangan begitu Mbak Nana. Tapi teman-teman Satpol PP nggak ada yang kepancing emosi kan Pak Taufik? Alhamdulillah baik di pengawasan operasional maupun di penyekatan, teman-teman dari Satpol PP, TNI, Polri belum ada yang terpancing gitu. Kita juga senantiasa mengimbau kepada warga masyarakat untuk menyampaikan keluhannya secara sopan lah ya kepada petugas, biar bisa argumentasinya itu dan surat-surat yang mereka terima, apa yang mereka miliki atau identitas itu bisa diterima oleh petugas. Begitu. Biasanya curhatnya apa Pak warga? Curhat ke Pak Taufik atau ke teman-teman soal PPKM ini, apa yang kerap kali mereka sampaikan? Ya, banyak sih Mbak, diantaranya kadang-kadang ibu-ibu ya, mama yang ingin buru-buru gitu ya. Ketujuannya ini sekali ini ngapain sih disekat-sekat, kita mau, banyak lah. Kalau pencari kerja atau pekerja ini, kita mau cari uang, keluarga kita juga butuh cari makan segala macam. Ya kita bilang boleh melintas gitu ya, tapi kita udah kasih opsi bahwa jalan lain pun bisa nanti sampai tujuan ya. Tetapi ngotot ingin melintasi jalan yang emang kita lakukan pembatasan mobilitas warga gitu Pak. Terus saya ingin tahu Pak Taufik dan teman-teman ketika kemudian ada yang sampai saya harus cari makan ini, harus kerja, kalau nggak lewat nggak bisa cari makan begitu. Itu apa yang Pak Taufik kemudian terbersit di benak begitu ketika dengar itu? Kalau secara manusiawi sih memang kita sama ya Pak, dengan tadi Kota Bogor juga tadi sudah menjelaskan terhadap pembatasan operasional usaha gitu ya. Nah ini juga di jalan. Cuma memang nanti kita secara aturan ya harus kita tegakkan. Kemudian secara humanity kita juga melihat mana yang memang argumentasinya dan dokumentasi lengkap atau bisa melintasi ya kita persilahkan. Sepanjang itu masih bisa memenuhi syarat gitu Pak. Saya ke Kang Agus. Ada bukti ini bukan di daerah Anda begitu ya, tapi kita sempat lihat ada video yang viral ketika warga kemudian mengatakan kalau Bapak pakai seragam masih digaji Pak tiap bulan, kalau kami jualannya di jalanan begitu, kalau nggak kerja nggak dapat uang Pak gitu. Saya membayangkan bagaimana kemudian Anda harus menjelaskan posisi ini ke warga yang menghadapi dilema sebesar ini. Ya, jadi memang yang tadi sampaikan bahwa pola komunikasi ini mesti baik sama warga. Mereka melihat petugas ya Anda tiap bulan digaji, dapat uang tiap bulan dari pemerintah, tapi kami kan hitungannya hari ke hari. Jadi yang terpenting adalah gimana kita menyampaikan kepada masyarakat kita, Bapak ini salah, yang benar tuh ini aturannya sudah atur PPKM. Tapi cara penyampaiannya itu yang terpenting Mbak Nana. Pola komunikasi ini akan sampai pada warga kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik.
Dan salah satunya saya lihat di Bogor Anda ketika sidak dalam tanda kutip membawa bantuan begitu ya. Jadi Anda justru membagi-bagikan bantuan. Ya. Ya, jadi memang banyak sekali keluhan-keluhan dari para pedagang yang kami tindak sebelum-sebelumnya. Pak, kita buat makannya susah. Jadi kami hadir ke sana itu bahwa negara tidak hanya menindak, itu memberikan solusi, gitu. Dan yang terpenting itu masyarakat saat ini kan sedang sakit, sedang sulit, dan tidak boleh kasih tambah sakit. Nah itu yang jadi pedoman kami, bagaimana cara supaya masyarakat yang salah pun bisa kita tindak dengan cara-cara yang baik dan humanis. Baik. Terima kasih sudah berbagi di Mata Najwa malam ini, Mas Agus. Sama, Mbak Nana. Pak Taufik, terima kasih sudah berbagi. Selamat bekerja. Ya, sama-sama, Mbak Nana. Banyak yang titip pesan, mudah-mudahan bisa terus adil dan jaga emosi ya Pak terhadap warga yang saat ini juga sedang kalut. Mudah-mudahan Satpol PP-nya jangan harus terus perhatian sama warga ya Pak, cara-caranya juga. Mudah-mudahan bisa jadi contoh di daerah-daerah yang lain. Bogor dan Depok. Ya. Terima kasih banyak, sehat-sehat terus, selamat bekerja teman-teman. Ya. Itu dilema para Satpol PP. Dilema lebih berat tentunya dirasakan oleh kepala daerah. Saya akan minta curhatan kepala daerah setelah pariwara, tetap di sini.